Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah wa ya ima Allah, inni usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan dalam kehidupan. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bernafas. Allah masih berikan bagi kita kesempatan untuk melihat matahari terbit. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal dalam kehidupan, dan Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya nyawa dipisahkan dari badan, yang nyawa kembali kepada Allah, yang badan ditanam di dalam tanah, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk menambah tabungan kebaikan kita untuk akhirat kelak. Dan tidak lagi kesempatan bagi kita untuk bisa memohon ampun mungkin banyak dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, kesempatan hidup, kesempatan bernafas bukan kesempatan untuk mengejar kehidupan dunia. Kalau dikaja mana kehidupan dunia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abi tanago, abi daya, abi upaya yang dunia tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Baba kecil orang kok samo meminum kaya lawi. Semakin diminum semakin awi, semakin minum semakin awi, banyak tak minum awak sansaro. Maka begitulah dunia. Kalau kenikmatan duniawi nan kita kaja, kalau kenikmatan duniawi nan kita cari, maka manusia tidak akan pernah memuaskan, tidak akan pernah bisa terpuaskan hawa dan nafsu mereka, sampai kemudian kematianlah yang memisahkan mereka dengan kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, setiap kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, mari kita senantiasa syukuri dan mari kita gunakan dalam rangka ketaatan, menambah ketabungan-tabungan kebaikan untuk menghadapi hari yang dijanjikan. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan teruntuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan nan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah,
mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sosok yang kita idolakan, menjadikan beliau sosok yang kita cintai, menjadikan beliau sosok yang kita rindukan. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mendapatkan syafaat seperti yang telah dijanjikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada ahlul bait atau sahibul bait, ya, yang pada kesempatan ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama mendengar dari ayat yang dibacakan oleh qari kita, yang bacaannya luar biasa. Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi gramatikalnya, ya, kalau bahasa awaknya, dari segi tata bahasanya, Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan dua huruf taukid dalam satu lafaz fi'il mudhari' yang menunjukkan, yang menghujamkan ke hati kita masing-masing, ke pangana kita masing-masing, ke fikiran kita masing-masing, bahwasanya manusia itu pasti benar-benar akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, muslimkah dia, kafirkah ia, selama dia adalah Banu Adam, selamanya masih manusia, selamanya masih hidup di permukaan bumi, selamanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan, karena Allah lah yang mengatur kehidupan, karena Allah lah yang memberikan kesempatan hidup bagi kita masing-masing. Tak ada daya dan upaya yang dimiliki oleh manusia kok iswa sampai janjian kita masing-masing Bapak Ibu, bisa kok kita lari? Datang malaikat ke rumah awak, kemudian manas lo malaikat, kok karajo masih banyak, lalu selesai lai ko anak ko lebih binantu je le doa, cucu lu dapat je le do, iku utang lu tak bayar le do, tunggu lagi setahun lagi. Bisa kita bernegosiasi dengan malaikat atas perintah Allah Bapak Ibu? Anta ku ada Bapak Ibu nan pandai kan? Dulu caranya Pak Ustaz, kamilah beraja batang. Idza aradallahu syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak mati kita, sedang duduk ke mati juga. Ya. Itu kehendak Allah, itu kuasa Allah. Cuman Allah tidak pernah memberitahu. Walaupun kemudian sebelum manusia itu diciptakan telah ditetapkan tanggal kematian mereka, telah ditetapkan waktu kematian mereka, tapi kemudian kan kita tidak tahu, kita tidak pernah diberitahu. Hal itu pun merupakan rahmat Allah bagi diri kita masing-masing. Kalaulah seandainya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita layak tertulis di situ batas waktu kita, atau tertulis di yang kita masing-masing, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekiannya akan meninggal, lalu kemudian kita sadar akan hal itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Takkan aja ke mati kau tarik, ya. Takkan anda esok ke mati 5 jam lah, 5 menit lah, atau mungkin waktunya masih jauh, tapi kemudian hal itu akan membuat kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian yang misteri bagi setiap makhluk ciptaan ilahi, hal itu memberikan kebaikan bagi diri mereka masing-masing agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Cuman kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang terjadi di sekitar kita masing-masing, dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan masing-masing, menjadi petanda
menjadi pelajaran. Wa kafa bil mauti mau'izatan lakum. Itu adalah pesan, salah satu pesan yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya jadikanlah kematian itu sebaik-baik pelajaran bagi kita masing-masing. Ba'a mangkomo itu Bapak Ibu, kita sendirilah merasakan. Mungkin kok kakek kita, orang tua kita, anak kita, kemanakan kita, tetangga kita, mungkin baru kapatang atau sebulan yang lewat, kok lama setahun yang lalu misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah kita merasun deh, mungkin ambo ndak mati bentuknya juga. Orang tua ambo baru, anak ambo baru. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dalam kehidupan ini sedang antri menunggu kematian kita masing-masing. Tidak bisa kita lari, tidak bisa kita bersembunyi, tidak bisa kita bernegosiasi. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itulah Allah katakan dalam Al-Qur'an, kalaulah seandainya kematian itu datang Bapak Ibu, tidak bisa kita ya Allah mohonkanlah, mintalah agak diundur agak sesaat bagai, atau kemudian sakit mana mati kok ya capekkanlah kematian kok, tidak bisa pula. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mautu bi ajalin, mati itu karena ajal. Kalau bahasa Inggrisnya limit, bahasa awaknya batas waktu. Bagi orang kok balaya sampai ke pulau, kok berjalan sampai ke bateh, lah sampai di batehnya masing-masing, selesailah kehidupan kita. Bukan karena sakit, bukan karena lantak oto, bukan karena jatuh dan sebagainya. Tapi kemudian kematian itu Bapak Ibu adalah ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan yang kita jalani sekarang ini, rasanya badan ke Pak Ustaz sehat-sehat senyo. Rasanya Pak Ustaz matoko masih tarang, pancaliannya telinga pun masih tengah, masih nyariang taraso ya. Kemudian selera ko masih lama Pak Ustaz, rasanya mati ko lama oleh Pak Ustaz. Ya, ada model itu ibu nak. Iko makan masih sifat sentuhan aja Pak Ustaz ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang penyanyi yang sangat terkenal ya, namanya Michael Jackson. Ya. Itu salah satu penyanyi yang legendaris dan kekayaannya luar biasa. Pernah satu ketikanya mengatakan kalau seandainya inyo akan hidup 150 tahun, itu angan-angannya gitu. Ya. Karena nyo punya kekayaan, nyo punya popularitas, dan di rumahnya itu Bapak Ibu ada tim dokter yang jumlahnya lebih kurang 15 orang, makannya pun ditimbang kadarnya ya. Lalu kemudian gizinya diukur ya. Yobana sangat sehat, ini tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas saran dari dokter. Bahkan kamarnya itu memiliki pengatur kadar oksigen yang otomatis, sehingga kemudian tidak ada istilahnya sesak nafas sebagainya ya. Tapi kemudian apa terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada usia 50 tahun ketika malaikat datang mencabut nyawanya, tak seorang pun dari dokter yang mampu menahan kematiannya itu. Ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angannya kok dapat hidup lama. Ya. Begitu juga dengan berapa orang-orang kaya di dunia sekarang, baru Jeff Bezos ya, namanya Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, pitihnya hampir 1.800 triliun pitihnya seorang itu. Ya. Lalu kemudian pulang dari antariksa dan kemudian mengumumkan riset. Risetnya apa Bapak Ibu? Riset penelitian bagaimana manusiaku hidupnya bisa panjang. Ya. Kok dapat mati ku ndak ada. Ya. Karena menurut mereka kalau sel manusia itu diperbarui, maka umurnya akan panjang. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah banyak orang nan santiang. Lah banyak orang nan hebat. Toh kemudian alun sampai 100 lah mati. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu 60-70 tahun. Sekitar itulah kira-kira. Kok ada 80 lah jarang. Kok ada 90 cik-cik bana, 100 susah kita mencari. Kau Pak Ustaz, kau mau kami lah 70 Pak Ustaz ya. Lah terasa deh kami Pak Ustaz. Nya ndak tua, ndak muda, ketek pun Bapak Ibu, dalam rahim pun kalau kematian itu datang,
Tak bisa kita mengelak, tak bisa kita bersembunyi, tak bisa kita lari. Karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kematian al-haqq, ya. Waja'atil haqq, waja'al haqq. Haq itu atau dalam Al-Qur'an hatta ya'tiyahul yaqin, ya. Karena kematian itu sesuatu yang benar dan kematian itu sesuatu yang yakin. Cuman masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umbai duniawi sering membuat kita terlena kalau kita tidak akan mati. Itu yang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi permasalahannya. Padahal suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, tahu tidak kalian apa yang paling dakik dari kehidupan seseorang? Ada ketika itu yang mengatakan pakaian yang ia sandang, keluarga yang mendampingi, atau kemudian tempat yang dia diami. Lalu kemudian Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian mereka masing-masing. Apa kemudian itu wahai sang guru? Dijawablah oleh Imam Al-Ghazali, karena kematian itu tak satu pun, tak seorang pun di antara kalian mengetahuinya, dan kemudian tiba-tiba dia datang menghampirimu, maka kemudian putuslah kamu dengan segala urusan-urusan duniawi, dan ketika itu kamu akan menghadap Tuhanmu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang manusia berandai-andai ayyu'ammaru alfasana, ko dapat umur ko 1000 tahun. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, kematian itu pasti, kematian itu akan datang, kematian itu akan menyapa kita, memisahkan kita dengan kehidupan duniawi. Dan suatu ketika Umar bin Khattab pernah berkata dalam sebuah dialognya dengan penduduk Madinah, ketika itu orang berkata, ya Umar, al-yawmu mata fulan wa mata fulan wa mata fulan. Wahai Umar, hari ko si anu lah meninggal. Wahai Umar, si anu yang tinggal di sudut kota Madinah itu meninggal pula tadi pagi. Yang tinggal di belakang musaji itu kapatang sore, ya. Tapi kemudian apa kata Umar Saleh? Sayatil yaum an-nasu yaqulu mata Umar. Dan akan datang hari di mana orang akan berkata, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Umar yang merupakan pemimpin kita telah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kini kita bertakziah, esok kita ditakziahi, ya. Kok kini kita datang menjadi situasi dingin bagi keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, esok orang akan datang ke rumah kita untuk menjadi situasi dingin pula atas keluarga kita yang ditinggalkan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian sesuatu yang pasti tidaklah menjadi masalah bagi kita masing-masing. Karena toh manusia tidak akan pernah bisa lari dari kematian itu. Yang harus kita fikirkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa mati. Ya. Kalau seandainya kekayaan yang kita dapatkan mati, kita jadi warisan. Kalau seandainya jabatan yang kita kerja selama mati, kita lah banyak orang antrian. Ya. Kalau seandainya kekuasaan yang kita inginkan mati, kita lah banyak orang yang akan mencalonkan diri untuk menjadi estafet selanjutnya. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kok ATM ko kita bawa mati. Kok dalamnya banyak pitih Pak Ustaz, kartunya prioritas lo. Entah esok kok ada ATM dalam kubur. Kok kabalan juga esok ada akhirat. Nah, ada cerita Pak Ibu. Ya. Kalau di dunia Bapak Ibu kita hidup sansaro marasai atau miskin, ndak ada kemudian yang bisa kita lakukan, akan ada orang yang akan datang yang diarahkan oleh Allah untuk membantu kita masing-masing. Ya. Tapi kalau seandainya nanti di akhirat Bapak Ibu, amalan yang kita bawa kok seketek banyaknya amalan buruk pula. Ya. Sedangkan kita berharap masuk Firdausil A'la, tak cukup kiranya dah.
Nampak dewa ayah awak, orang gaya awak, adna awak, pahalonya banyak, bisa kau minta? Dia banyak na pahalo ayah minta lah setengah ya. Bisa sama-sama serugo, oh ndak bisa. Tidak semudah itu Ferguson orang kan. Lalu kemudian kita pula cari anak kita dia banyak pahalo mayung agil lah ya, setayang ndak bisa. Setiap kita Bapak Ibu mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Ya. Di dunia aku kita berkari-karinya, di dunia aku kita sanak-sanak. Besok ada akhirat kita mikirkan diri kita masing-masing. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah Yasin dikatakan bahwasanya tidaklah ada atau tidaklah dibalasi manusia itu nanti di akhirat kecuali dengan usaha mereka masing-masing. Ya, makanya Bapak Ibu dalam surah Al-Kahfi dikatakan di penghujung surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi kalau seandainya memang niyo kita Bapak Ibu diserahkan oleh Allah kepada kita masing-masing, kok iyo kita nanti mati lalu kemudian dibangkitkan pada kehidupan akhirat dan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal soleh selama kita masih hidup. Perbanyaklah kebaikan-kebaikan selama arwah masih di kandung badan. Perbanyaklah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selagi mata masih tarang, selagi telinga masih nyariang, selagi tulang ko masih kuat. Jangan kita berharapan, jangan kita Bapak Ibu ketika masih sehat ya ditinggalnya salat. Ketika kemudian sakit, kemudian baru nyenyo salat. Isu ternyata sembulan sudah tu inyo disalatkan orang. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita beranggapan isu-isu salah melakukan kebaikan. Isu-isu salah kini kau masih muda, kita nikmatilah masa muda ini. Menikmati masa muda bukan berarti kita berfoya-foya. Menikmati masa muda bukan berarti kita melakukan perbuatan maksiat. Ya. Tapi setiap kesempatan yang kita miliki itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nafas yang kita tarik itu ya, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita berserah diri kepadanya. Itulah kesempatan-kesempatan bagi kita untuk memperbanyak tabungan ya, ataupun kemudian mengisi celengan kita untuk kehidupan akhirat kelak. Isu akan keluar catatan dari arah depan sebelah kanan ataupun dari arah belakang sebelah kiri. Depan sebelah kanan berarti kebaikan kita masing-masing. Belakang sebelah kiri berarti keburukan kita masing-masing. Akan ditimbang pada yaumul mizan. Kok ada kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kalau ada keburukan tidak diampuni, maka neraka tantangannya. Ya walaupun sebesar biji zarah ibu-ibu ya Bapak, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka tantangannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ketetapan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beramal soleh, memperbanyak amal kita dalam kehidupan duniawi, dan kemudian kata Allah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Ya. Ba'a mangko itu Pak Ustaz, sebab kalau seandainya kita mempersekutukan Allah, diulah nila satitiak rusak susu sawalango. Walaupun kita memiliki amalan yang banyak, tapi kemudian mempersekutukan Allah dalam kehidupan, maka Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa dari selain itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedatangan kita yang pertama ke tempat takziah ini memang kita mengambil pelajaran dari kehidupan. Kehidupan itu adalah guru bagi kita. Kata orang Minang, ko alam tak kambang jadi guru. Kalau suatu saat nanti kita akan mati, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah, suatu saat nanti kita akan terbaring kaku, jenazah kita akan diratapi oleh anak-anak kita. Tapi kemudian Bapak Ibu, itu tidaklah masalah.
Yang masalah itu apa yang bisa kita bawa untuk kematian kita masing-masing. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kok saja bayam sadancang bak basi kita adalah orang-orang yang beriman, maka ini kedatangan kita ini takziah itu dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok barek sama kita pikul, kok ringan sama kita jenjang. Memang itulah kedatangan kita sebenarnya kasihku. Artinya bana kita menampakkan hati nan suci muka nan jannah bagi keluarga yang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita dapat meringankan beban keluarga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena esok Bapak Ibu orang akan datang pula ke rumah kita. Karena esok Bapak Ibu kita akan mendapatkan bagian kita masing-masing. Tapi kemudian ketahuilah bagi mereka yang beriman, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang dikatakan, "Idza ahabballahu al-'abda fabtalahu." Bagi orang yang beriman Bapak Ibu, kalau seandainya mereka ditimpa ujian, berarti itu tanda Allah mencintainya, ya. Tapi kalau seandainya orang yang tidak beriman mendapatkan ujian, maka bala bagi mereka. Artinya adalah bencana bagi mereka. Tidak saja pada kehidupan dunia, nanti di akhirat pun hal itu akan menantinya. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, kalau mereka diuji, kalau dalam Al-Quran dikatakan tadi, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya, dalam Al-Quran itu setidaknya ada 2 salawat Allah. Yang pertama itu salawat Allah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi, artinya Allah dan para malaikat itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Allah, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang diuji oleh Allah, lalu kemudian mereka bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tanda kesabaran mereka. Maka mereka pun mendapatkan pujian dari Allah. Dan Allah katakan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Karena banyak orang yang ditimpa musibah, orang yang diberi ujian oleh Allah gagal. Gagalnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka meratapi dan menyalahkan takdir. Padahal itu adalah garis yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan tadi, takziah ini yang pertama adalah kesempatan bagi kita untuk mengingatkan diri kalau seandainya kita semua pun akan pergi meninggalkan kehidupan yang fana ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita pada kesempatan kali ini memang memberikan semangat, memberikan kekuatan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yang mana jika salah seandainya seorang di antara kita ditimpa musibah, maka kita datang untuk menguatkannya, maka kita datang untuk mensabarkannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kok dirantangnya nama panjang, elok kita pun tak nak nyusingke. Mari kita ambil sadunan kapaguna, kita jadikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, sebelum kita tutup pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan doa kepada Allah, terkhusus kepada almarhum, almarhumah. Namanya siapa, Bu? Ibu Nur Kasian, ya. Terutama kepada Ibu Nur Kasian yang merupakan yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pintakan kepada Allah semoga arwah beliau ditempatkan semoga arwah beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Segala amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermohon semoga segala dosa diampuni, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali doa, mari kita sama-sama membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وقها من فتنة عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. اللهم اختم أجلنا وأعمالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا وأعمالنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan doa tadi Bapak Ibu, kuburan beliau dilapangkan dan kemudian segala amalan diterima serta kemudian dosa-dosa beliau diampuni dan kepada segenap keluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pamit dulu enggak ada maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan mungkin secara pribadi juga mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin langsung meninggalkan tempat karena ada rape di Masjid Al-Azhar UNP. Nah, jadi mudah-mudahan kesempatan niko kita dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan tali silaturahim di antara kita. Kalau ada khilaf dan salah mohon maaf dalam penyampaian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.